Menikah dengan Bai Ningbing di usia 22 tahun. Aku telah melakukan turunnya salju selama 5 tahun. Dia depresi dan aku menenangkannya. Menurut waktu sebenarnya, aku belum kembali. Tapi dia bahkan tidak repot-repot memanggil namaku. Jangan terima sentuhanku. Jangankan berbagi kamarku. Aku mengajukan gugatan cerai dengan tenang. Bai Ningbing tiba-tiba ambruk dan menggores bekas pendarahan. Katakanlah kamu tidak bisa hidup tanpaku. Lalu dia bertemu seorang anak laki-laki. Dia menahan semua amarahnya di depannya. Babi bodoh berperilaku baik. Aku akan menulis lagu untuknya dan memberinya hadiah. Bahkan studi yang tidak pernah membiarkanku menginjakan kaki. Terbuka untuk anak itu tanpa syarat. Aku tahu Bai Ningbing memiliki seseorang yang disukainya. Aku tidak mau merawatnya lagi. Jadi saya menemukan Tuan Bai. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bercerai. Sebelum bertemu Bai Ningbing, saya telah mengalami kesulitan. Ibuku adalah pengendalian wajah. Aku melihat wajah ayahku. Dia mencintai dengan penuh semangat. Aku berguling dari tempat tidur dengan ayahku tanpa bisa disesuaikan dengan jelas. Lalu ada aku. Setelah aku melahirkan, ibuku baru tahu bahwa ayahku sebenarnya dari keluarga kaya. Cukup lambaikan tanganmu. Jenis yang memungkinkan dia untuk makan dan minum selama sisa hidupnya. Kabar buruknya adalah bahwa ayahku adalah menantu dari keluarga kaya raya. Dengan kata lain, dia adalah seorang pria Phoenix. Andalkan istrimu untuk masuk ke dalam masyarakat kelas atas. Dan ibuku adalah miliknya. 3 secara resmi datang untuk memergoki pemerkosaan itu dan memergoki ibuku. Jangan melihat hawa ayahku yang biasa di depan ibuku. Di depan pejabat itu, dia rendah hati seperti anjing. Ayahku langsung memutus kontak dengan ibuku. Bahkan aku tak mengenalinya. Ibuku sendirian. Ini waktu yang sulit. Naik sepeda roda 3. Mendirikan kios kecil. Dikejar sejauh puluhan kilometer oleh cengguan. Salah satu sepatu itu kabur. Dan kemudian dia muak. Dia bilang akan menemukan jalan keluar yang baik untukku. Aku tak tahu apa yang ibuku lakukan. Dia benar-benar mengeluarkan tes garis ayah aku dan ayahku. Lalu dia berlari ke pintu ayahku dan membuat keributan. Aku memaksa agar ayahku membesarkanku. Orang kaya raya mengkhawatirkan skandal itu. Menyetujui permintaan ini. Sejak itu, aku terpisah dari ibuku. Hari di mana ia dikirim ke rumah Fang. Ibuku tertawa sampai menangis. Kau tak akan pernah lapar lagi. Tapi ibuku begitu naif. Ayahku memperlakukanku seperti noda. Nyonya Wang juga membenciku. Orang-orang di bawah sudah terbiasa melihat angin. Alam tak akan memberiku warna yang bagus. Adapun saudara-saudara tiriku. Setiap hari ia menemukan cara untuk menindasku. Tapi ibuku tak tahu hal-hal ini. Pertemuan di depan pintu rumah Fang. Itu adalah terakhir kali aku melihatnya dalam hidupku. Ia menderita kanker. Sudah malam. Tak mampu membayar tagihan medis. Setelah memberikanku pada ayahku, ia melompat ke sungai. Dan aku dibesarkan di orang tua Fang sebagai Yang Zi. Dan aku sangat berhati-hati. 17 tahun. Aku bertemu seorang gadis di rumah Fang. Ia tersayat duri mawar. Luka di lengan masih mengeluarkan darah. Tapi ia tampaknya tak menyadarinya. Mendengarkan musik di taman tanpa memakai earphone. Maka aku memikirkannya. Membawanya iyodopor untuk membersihkan luka. Band-Aid. Belakangan aku mengetahui bahwa nama gadis itu adalah Bai Ningbing. Kakeknya membawanya ke rumah Fang sebagai tamu. Entah kenapa. Kakek Bai menyukai aku. Dia ingin aku menjadi cucu menantunya. Keluarga Bai adalah keluarga tua. Tentu saja ayahku setuju. Setelah kakak beradik itu mendengar kabar, mereka tertawa dan mengejekku. Kau pikir kau pernah memanjat dahan yang tinggi? Jika pintu itu benar-benar bersih, putaran mana yang akan membuatmu? Milisi putih. Aku tumbuh dengan autisme dan gangguan bipolar. Bukan orang normal. Tapi karena pertunangan dengan milisi putih ini, Bu Fang akhirnya memberiku beberapa warna yang bagus. Hidupku di keluarga Fang jauh lebih baik. Setidaknya mereka tak menggangguku. Aku sering terpikirkan ketika pertama kali bertemu. Gadis yang mendengarkan dengan tenang di taman. Dia tak tahu
Kau sudah banyak membantuku. Aku berterima kasih padanya dari lubuk hatiku. Aku mulai memahami penyakitnya. Belajar bagaimana berkomunikasi dengan masa depan. Dia akur dan kemudian di usia 22. Di bawah pengaturan kedua keluarga. Aku kawin dengan milisi putih. Aku tak tahu. Milisi putih begitu menolak menikahiku. Setelah menikah, ia tak menatapku baik-baik. Ia tak mengizinkanku menyentuhnya. Jangankan sekamar. Malam pengantin. Ia marah-marah padaku di kamar pengantin. Pergi, jangan di kamarku. Keluar, kau keluarkan aku. Aku menundukkan kepala karena malu. Rasa malu tercurah dari hatiku. Hari itu, kakek bayi menemukanku. Katanya milisi putih telah dianiaya sejak kecil. Aku tak suka berinteraksi dengan orang. Bibi yang merawat milisi kulit putih baru saja meninggal. Milisi putih berada dalam kondisi yang sangat buruk selama waktu ini. Dia memintaku untuk merawatnya. Beri milisi kulit putih waktu. Aku mengangguk ya. Sejak saat itu, saya mengambil tugas untuk merawat milisi kulit putih. Berlari di antara sekolah dan keluarga bayi. Ingatkan milisi kulit putih untuk minum obat tepat waktu. Bawa dia ke rumah sakit secara teratur untuk kunjungan lanjutan. Juga mengatur resep dan pakaiannya untuk dipakai. Untungnya, es putih bukan kayu. Dan dia mulai menanggapiku. Misalnya, berhenti mengucapkan dua kata kepada saya. Seperti melihatku tertidur di sofa. Akan canggung untuk menutupi saya dengan selimut, misalnya. Saat aku merasa sedih, aku akan bertingkah seperti anak manja. Tapi dia tidak pernah tidur denganku. Biografi tunggal keluarga Bai. Bai Ningbing adalah anak tunggal dari generasi ini. Tuan Bai sudah gelisah ingin menuntut cucunya. Mendesakku berkali-kali. Tapi dia tidak mau melakukan ini. Aku juga tak bisa menahannya. Akhirnya, di tahun kelima, kakek Bai sama sekali tidak bisa duduk diam. Tanpa sepengetahuanku, dia mengirim es ke kamarku. Narkoba saya dengan Bai Ningbing. Kemudian kunci pintunya dan jebak kami. Aku masih mengingat malam itu dengan jelas. Matanya kabur oleh obat itu. Pegang leherku dan lepaskan. Dan saya masih memiliki sedikit kewarasan yang tersisa. Dorong dia pergi. Terengah-engah. Dia menangis sangat keras. Lepaskan pakaianmu. Mohon, saya berulang kali untuk membantu saya. Tidak tahan lagi. Saya mencoba yang terbaik untuk mengontrol menghancurkan vas. Gores pergelangan tangan dengan pecahan. Mencoba untuk tenang. Tapi obat yang diberikan kakek bayi terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa menukar rasa sakit dengan kewarasan. Akhirnya ketika dia gemetar dan merobek bajuku, aku membawanya dalam pelukanku. Menanggapinya. Tenggelam satu sama lain dalam mati lemas. Hingga fajar. Siang suatu hari, saya terbangun oleh suara pecahan barang. Bai Ningbing kehilangan kesabaran. Dia menghancurkan ponselku. Pecahkan warna TV yang tergantung di dinding. Meja dan kursi berderak dan jatuh ke samping. Saat aku bangun, dan dia berjalan ke arahku. Memegang cermin di tangan. Cermin mencerminkan penampilanku. Rambut rusak. Dan goresannya di sisi lehernya. Dia menunjuk ke arahku di cermin. Mata tidak malu-malu dari sayap, kamu memaksaku. Sangat menjijikan aku membencimu. Dia tidak ingin melihatmu lagi. Lalu dia berbalik dan berlari keluar. Aku mengganti pakaianku dan mengejarnya. Tapi saat aku keluar, dia sudah pergi. Saya tidak bisa makan. Dari siang hingga pagi hari. Hampir di mana-mana dia sering berkunjung. Tapi aku masih tidak bisa menemukannya. Ketika saya benar-benar terengah-engah di pintu. Pukul 1 pagi. Bai Ningbing akhirnya kembali. Berdiri di sampingnya adalah seorang anak laki-laki. Ada sarang buah pir saat kamu tersenyum. Anak laki-laki yang sangat menyegarkan menatapnya. Ini pertama kalinya aku bertemu orang semenarik dirimu. Orang yang menyenangkan. Mengenal Anda adalah pencapaian terbesar dari konser ini. Saat itulah saya menyadari. Ternyata Bai Ningbing pergi ke konser sendirian. Ponselnya mati. Tidak ingat jalan pulang. Itu adalah anak laki-laki yang mengirimnya kembali. Langkah kaki Bai Ningbing sangat lambat.
Jelas jalan kembali pendek. Dia pergi untuk waktu yang lama. Mereka mengobrol tentang musik. Berbicara tentang komposer dan pemain yang saya tidak tahu. Milih si kulit putih menyukai musik sejak kecil. Dia membuka studio setelah lulus dari seorang guru terkenal. Membuat banyak lagu terkenal. Saya hanya berdiri di depan pintu dan mendengarkan dengan tenang. Mereka berbicara selama 30 menit. Tapi Bai Ningbing tidak pernah menemukanku di sana. Pengurus rumah masih tidak tahan. Ingatkan wanita itu. Itu terlambat. Kembali tidur. Paman telah menunggumu. Anak laki-laki meminta prestise. Tanya Bai Ningbing apakah ini suamimu. Rasa malu muncul di wajah Bai Ningbing. Ia mengangguk setelah hening beberapa saat. Lalu segera menambah rasa tidak suka yang terpaksa terhadapnya. Aku benci dia. Dan aku hanya berdiri di sana. Rasa malu membuncah entah kenapa. Itu membuatku merasa malu. Nama anak laki-laki itu adalah Tiberta. Jiberda menepuknya. Sudah larut ketika Anda menekuk mata Anda. Dari hari kita bertemu lagi. Hubungan saya dengan Bai Ningbing telah turun ke titik beku lagi. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun padaku. Di hari ulang tahun. Saya mengiriminya versi baru dari headset. Kudengar kualitas suaranya bagus. Berkali-kali saya sengaja memesan perayaan ulang tahun setengah tahun sebelumnya. Tapi es putih hanya untuk yang lebih ringan. Membakar earphone terpisah di depanku. Tidak menyukaimu. Saya tidak suka apa yang Anda berikan, saya tidak ingin sampah. Ulang tahun itu. Dia pergi keluar untuk menghabiskan waktu bersama Tiberta. Sejak pertemuan itu, dia terus berhubungan dengan Tiberta. Ketika aku kembali pada malam hari, dia mengenakan cincin perak. Ini hadiah ulang tahun dari Tiberta. Aku melihat puing-puing earphone di seluruh lantai. Ada kelelahan yang tak ada habisnya di relung hatiku. Keesokan harinya, Tuan Bai tiba-tiba menelepon. Panggil aku ke ruang kerja. Dia memintaku untuk mengambil dokumen dan memberikannya kepada sekretarisnya. Tapi aku ingat. Bai Ningbing tidak pernah mengizinkanku masuk ke ruang kerja. Aku ragu-ragu. Tuan Bai mendesakku bahwa dokumen itu sangat dibutuhkan. Sekretaris sudah menunggu di depan pintu. Jadi aku memikirkannya, dan aku pergi dan mengambil dokumen itu. Kembalikan semua yang ada di ruang kerja ke keadaan semula sebelum pergi. Tapi aku masuk ke ruang kerja. Atau Bai Ningbing sudah ketahuan? Teleponnya tersambung dengan pengawasan kajian. Ia bergegas kembali dari studio. Alisnya penuh kekuatan, kau tak boleh masuk. Tidak, emosinya seperti badai tak kasat mata. Menyebar di dalam ruangan. Karena aku pergi ke ruang kerja untuk mengambil dokumen. Ia bahkan membangun ruang kerja dari awal sampai akhir. Membersihkannya lagi. Dan aku menatapnya. Ditanya keraguan dalam hatiku. Kenapa aku tak boleh masuk? Selama ini, Bai Ningbing sering mengajak Tiberta ke rumahnya untuk pekerjaan kecil. Mereka mendiskusikan musik di ruang kerja. Menginap seharian. Kenapa aku dan Tiberta tak boleh? Dan aku tak kotor. Kenapa menelepon seseorang untuk membersihkan ruang kerja? Wajahnya semakin dingin. Dia tak sepertimu. Dia mengerti musik. Itu sahabat karib, kau tak mengerti. Semua kotor ketika kau masuk. Bertahun-tahun. Aku sudah terbiasa dengan ekspresi pendeknya yang seperti ini. Seketika mengerti maksudnya. Ketika ia emosi. Aku selalu pergi menenangkan dulu. Tapi hari ini aku tahu ia marah. Aku tak bisa membujuknya sebaik yang biasa kulakukan. Kupejamkan mata, milih si putih. Sungguh sakit rasanya ketika kau bicara seperti itu. Ini disebabkan hipoglikemia. Aku, adik yang kuat, mundur selangkah. Tapi aku berdiri di depan pintu ruang kerja. Pintunya terbuka. Retret ini tanpa sengaja melangkah ke ruang kerja. Prajurit berkerah putih itu mengira aku tengah memancingnya. Matanya terpesona. Pegang dia dengan lembut di tanganmu. Menunjukku dan mengatakan banyak hal buruk rupa. Pada akhirnya turun menjadi 3 kalimat, kau pergi menjauh. Ini rumahku. Bukan rumahmu. Pergi dari sini. Jangan muncul di rumahku lagi. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar ini. Ketika aku pertama kali masuk ke rumah Fang. Ayahku.
Itu yang diceritakan kakak-kakak tiriku. Saat itu, aku begitu tak berdaya hingga menutupi diri dalam selimut. Kurasa, mulai sekarang, aku harus punya rumah sendiri. Rumah yang tak bisa diusir orang lain. Setelah menikah, aku salah mengira. Dan villa milisi putih ini adalah rumahku. Tapi hari ini ia bercerita sekuat tenaga bahwa rumah itu atas namanya. Uang itu berasal dari keluarganya. Ini bukan rumahku. Dia menyuruhku keluar dari sini. Lonjakan emosi. Ketidakberdayaan hampir menelanku. Aku memukuli kepalaku dan menghitung hari. Sejak usia 17 tahun, aku telah menemukan es putih. Sudah 10 tahun. 17 tahun menata pertunangannya. Aku hidup nyaman selama 5 tahun dan 22 tahun. Aku menikah dengan Bai Ningbing. Aku merawatnya dengan baik selama 5 tahun. Pasangan 5 tahun. Aku sudah selesai dengan bantuan keluarga Bai. Aku lelah dengan hari-hari seperti ini. Aku ingin bercerai. Begitu ide perceraian terjadi. Seperti benih yang menerobos tanah, benih itu tumbuh sepanjang jalan. Seminggu kemudian, aku melihat Tuan Bai. Aku bilang padanya aku ingin bercerai. Kakek Bai sedang duduk di sofa di rumah tua itu. Ia menekuk jari telunjuknya dan mengetuk meja. Kenapa? Kukatakan padanya bahwa Bai Ningbing memiliki seseorang yang ia sukai. Ia akan menahan amarahnya di depan orang itu. Babi bodoh berperilaku baik. Akan menulis lagu untuknya. Memberinya hadiah. Keras kepala untuk menyenangkannya. Dikirim ke Boda. Suasana hati Bai Ningbing juga akan jauh lebih baik. Tidak peduli dari pejabat tamu atau subjektif. Dia lebih cocok untuk milisi putih daripada aku. Kakek Bai tidak bersuara setelah mendengarnya. Setelah sekian lama, ia terbatuk dan bertanya padaku tentang kebijakan itu. Ketahuilah bahwa aku adalah. Kenapa kau memilihmu sebagai cucu menantumu? Karena aku memberi plester pada milisi putih. Aku bertanya padanya dan dia menggeleng tidak. Aku sudah menyelidikimu dan aku tahu kau murni dan dingin. Aku tahu kau malu. Tidak populer di keluarga Fang. Kau butuh pertunangan ini. Setelah akad nikah. Demi keluarga Bai. Hidupmu akan jauh lebih baik. Itu sebabnya. Kau akan menjadi putih dan beku seperti sedotan penyelamat nyawa. Bersyukur atas toleransi dan bahkan tipu dayanya. Ketika aku mengetahui bahwa kau memilih mengambil jurusan psikologi saat kuliah. Aku tahu aku benar. Kau memang. Dan ia menghela napas. Anak yang lahir seperti Bai Ningbing. Jika kau tidak sakit. Alam panas. Tapi ia sakit. Aku hanya punya satu cucu perempuan. Secara alami mengumpulkan uang untuknya. Carikan dia suami yang benar-benar setia. Rawat dia seumur hidup. Jiboda yang kau sebutkan. Entah orang seperti apa. Aku tidak mempercayainya dengan Bai Ningbing. Omong-omong. Dia melihatku membuka kota dengan tidak adil. Fang Yuan, kau dibesarkan di keluarga Fang. Tahu seperti apa keluarga kaya raya itu. Jangan katakan kau menemukan satu di luar. Bahkan 10 pun tidak mengejutkan. Jika dibandingkan. Es dadi putih itu sederhana. Jarang terjadi. Selain itu, selama aku di sini. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisimu di keluarga Bai. Apalagi yang membuatmu tidak puas? Aku mengerti maksudnya. Aku tidak ingin bersama orang lain yang autis. Menjalani hidup yang berakhir sekilas. Bai Ningbing mengusirku. Aku memberitahu Tuan Bai dengan serius. Sekarang kehadiranku hanya akan membuatnya bosan. Selama ini, dia semakin sering sakit. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah kakek Bai berangsur-angsur menjadi serius. Memikirkan kembali hubunganku dengan Bai Ningbing. Setelah sekian lama, dia akhirnya melepaskannya. Aku akan memikirkan perceraian lagi. Kamu kembali dulu. Dan Bai Ningbing adalah istrimu bagaimanapun juga. Kamu harus meminta pendapatnya tentang masalah ini. Dan aku menganggukkan kepalaku. Bangun dan pergi. Bagaimana mungkin Bai Ningbing tidak setuju? Dia pasti sangat ingin menandatangani perjanjian perceraian. Hari ini hujan turun dengan deras. Di luar sangat berangin.
Ketika saya meninggalkan rumah tua itu, saya melihat Bai Ningbing. Dia berdiri di dekat pintu Wei Yan. Mengenakan gaun putih. Memegang payung di tangannya. Ada genangan besar hujan di antara payung. Entah sudah berapa lama dia berdiri di sini. Berapa banyak yang kamu dengar? Saat kamu melihatku. Bibirnya menegang. Kamu bilang ingin menceraikanku. Setelah mendapat jawaban afirmatiku, Bai Ningbing tidak berbicara untuk beberapa saat. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bertanya padaku, maukah kamu menjagaku setelah perceraian? Dan aku tertegun. Arti perceraian. Kita berdua yang telah menjadi orang asing sejak saat itu. Bukan lagi suamimu. Aku tak punya kewajiban untuk menjagamu. Aku tahu. Ini semakin deras. Hujan terbang menyerong. Basah setengah bahunya. Bai Ningbing menatapku serius. Menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak menyangka dia mau bercerai. Kenapa aku minta cerai padanya dan tidak ada yang merawatku? Bukankah kamu menyukai Tiberta? Kamu bisa membiarkan dia mengurus keseharianmu. Tapi Bai Ningbing tetap keras kepala menggelengkan kepalanya. Dia sibuk berkreasi. Dia tidak bisa diam di rumah terus, kamu merawatku. Aku menatap ke bawah pada air di lubang dangkal. Aku hanya merasakan dingin di hatiku. Dia percaya bahwa Boda punya pengejaran sendiri. Enggan menjebaknya di rumah. Dan aku orang yang membosankan dan vulgar di matanya. Lahir untuk berputar di sekelilingnya. Es putih. Jika kamu membutuhkan seseorang untuk menjagamu, maka kamu bisa membayar pengasuh. Sebelum aku datang. Bukankah kamu merawatmu dengan baik ketika kamu dewasa? Aku mencoba berunding dengannya. Tapi dia keras kepala. Aku harus mengurusnya. Berbicara dan memperkosa tangannya mengepal. Telapak tangan dipotong dengan goresan yang dalam. Ini adalah pendahulu dari penyakitnya. Aku tidak ingin berdebat dengannya lagi. Masih belum pulang. Dia mengikuti di belakangku. Mengatakan 3 kata tidak ada perceraian berulang-ulang. Aku menolak. Dia menarik tangannya yang meneteskan darah. Keluarga bayi kaya. Tidak mampu membayar pengasuh anak. Aku tidak mengerti mengapa milisi putih begitu keras kepala. Setelah keluar, dia jatuh cinta selama setengah hari. Ucapkan kebiasaan 2 kata. Kebiasaan terbentuk perlahan. Kukatakan padanya saat pertama kali mulai merawatmu. Bukankah kau sudah terbiasa? Semua ada proses adaptasi. Kau bisa membiasakan diri dengan berlari masuk lebih banyak. Dia lebih keras kepala dari keledai keras kepala saat memutar lurus. Lihat aku menolak bekerja sama. Dia mulai berteriak jangan pergi. Kau harus dengarkan aku, oke? Percuma membujuknya saat ini. Kubungkam mulutku. Dia pikir aku sudah berjanji padanya. Kerutan itu perlahan-lahan mengendur. Saat kulihat Jiboda di depan pintu. Matanya berbinar. Perceraian ditinggal olehnya. Dia masuk ruang kerja bersama Tiberta. Bai Ningbing sengaja mengunci ruang kerja sebelum masuk. Seolah takut ada yang menerobos masuk. Tidak lama kemudian, suara merdu piano datang dari dalam. Dengan tawa hangat bocah itu. Semuanya tampak hidup. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika Jiberda keluar. Di luar hujan. Bai Ningbing melirik dunia. Hentikan dia, itu akan membuatmu sakit untuk keluar di tengah hujan. Menginap di sini pada malam hari. Jiboda menertawakannya, boneka. Bagaimana aku bisa hidup tanpa piyama? Bai Ningbing menunjuk ke arahku. Dia telah. Maka kamu harus bertanya pada suamimu. Setuju atau tidak, aku akan menginap malam ini. Maukah kamu meminjamkan pakaianmu padaku? Jiboda menatapku sambil tersenyum. Jangan menunggu jawabanku. Bai Ningbing bersedia memimpin. Pintu keluar yang jelas dan dangkal muncul di tepi klip Tiberta. Bagaimana kamu bisa menjawab omong kosong untuk orang lain? Bai Ningbing menunjuk ke villa. Ini rumahku. Bukan rumahnya. Menunjuk pakaian ruang ganti untuk dibeli dengan uang keluargaku. Aku punya keputusan akhir. Jadi Jiboda berbakti ke arahku Tuan Fang. Kalau begitu aku akan menginap malam ini. Aku tidak tahu apakah itu akan mengganggu kehidupan pernikahanmu.
Reaksi Wenyan Bai terhadap es beku lebih besar dariku. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Bahkan untuk apa-apa. Kita tidak punya hal semacam itu, menjijikan. Aku mendengarkan dengan tenang. Tanpa kepala. Diam-diam membolak-balik telepon. Bai Ningbing benar. Ini bukan rumahku. Aku akan pindah. Mencari apartemen yang cocok tidaklah mudah. Ketika mengurus keluarga. Aku tidak punya uang saku. Apa yang hilang? Katakan pada pengurus rumah permintaan yang masuk akal. Pengurus rumah biasanya setuju. Setelah sampai di rumah Bai. Kakek Bai memberiku 50.000 yuan sebulan untuk biaya hidup. Kelihatannya banyak. Tapi isinya es putih. Biaya pengobatan. Biaya intervensi psikologis. Makan bergizi. Serta upah makanan dan minuman semua personel di villa. Hitung baik-baik. Mungkin sisa beberapa ribu setiap bulan. Jadi tabunganku tidak banyak. Menontonnya selama 2 hari. Aku menemukan apartemen dengan harga sedang. Saat memilah pakaian. Bai Ningbing baru saja pulang. Setelah terakhir menyebutkan perceraian. Dia sedikit melunakkan sikapnya padaku. Artinya, sesekali berinisiatif untuk berbicara denganku. Seperti sekarang dia bertanya padaku. Apakah kamu ingin membuang ini? Aku menggeleng. Tidak. Dia menunjuk tumpukan pakaianku dan membuangnya. Kelihatannya tidak bagus. Kamu tidak mengerti seni. Tidak akan cocok. Pakaian ini jelek. Aku menghentikan apa yang kulakukan, dan aku menatapnya. Jadi apa yang terlihat bagus? Dia memikirkannya dengan serius. Jawab aku, tim berdas terlihat bagus. Belajar lebih banyak darinya. Aku punya uang untuk membelikannya untukmu. Aku melihat kemeja bergaris yang dilipat di atasnya. Sedikit positif. Baju ini. Masih setahun yang lalu saat aku dan Bai Ningbing berbelanja. Dia sendiri yang memilihnya. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Reaksinya setelah aku keluar dari kamar pas. Dia tersandung. Kata-kata yang berulang terlihat bagus. Tapi pakaiannya masih pakaian yang sama. Dia pikir dia kuno. Apakah pakaiannya berubah atau orangnya berubah? Dan aku menjatuhkan mataku. Gerakan tangan tidak berhenti. Aku suka gayaku sendiri. Mata Bai Ningbing perlahan-lahan berlinang pelit. Dia meninggalkanmu lalu berbalik dan pergi. Pintu menutup keras. Bang! Gendang telingaku sakit. Dia tidak keluar kamar lagi malam itu. Jadi dia tidak tahu aku meninggalkan villa. Ketika keluar dari rumah Bai. Aku membawa koper sejengkal. Juga ada ransel biru. Ketika meninggalkan keluarga Bai. Aku masih dengan pakaian ini. Bai Ningbing benar. Ini bukan rumahku. Jadi sangat sedikit yang menjadi milikku. Aku hanya tinggal di apartemen selama 1 hari. Aku berangkat ke kota musim semi. Ibuku biasa bercerita ketika aku masih kecil. Hari-hari akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika dia menabung cukup banyak uang, dia akan membawaku melakukan perjalanan. Setelah ibuku pergi, saya juga membujuk diri sendiri bahwa hidup akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ketika saya menabung cukup banyak, saya akan melakukan perjalanan sendiri. Tapi hal-hal tidak selalu berjalan sesuai keinginan Anda. Saya baru saja melarikan diri dari sangkar. Melompat ke kerah lain. Bai Ningbing tidak dapat dipisahkan dari orang-orang. Saya tidak bisa bepergian. Saya mencoba membawanya keluar dengan saya. Tapi dia telah tinggal di kota ini untuk waktu yang lama. Sulit untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tidak aman. Dia menemui kegelisahan di rel berkecepatan tinggi. Bahkan makan pun telah menjadi masalah. Tidak mungkin. Saya harus membawanya pulang di halte berikutnya. Seberapa bersemangat Anda ketika merencanakan perjalanan? Betapa frustasinya saat saya turun dari bus. Jika Anda menghemat cukup uang, Anda mungkin tidak dapat bepergian. Karena dasi. Karena aku tak punya waktu. Tapi kini akhirnya aku berdiri di kaki Gunung Changshan. Angin mengacak-acak perairan laut. Juga kusut bentuk awan. Aku mendengarkan musik dan bergoyang di atas sepedaku di jalan setapak. Dan ini melalui ladang gandum. Itu hutan belantara, pantulan ombak yang kusut.
Dan awan yang mengalir ditahan oleh Changshan. Semua ritme teratur hancur saat ini. Dalam terjadinya gelombang danau Erhai. Hidup berayun bebas. Aku juga menjadi orang yang tidak berguna dan jelas. Sejumlah besar orang yang kelelahan mental berkumpul di sini. Hanya berbagai kios. Kami duduk di lantai. Bertukar cerita di bawah nebula. Ada yang hampir runtuh oleh para pekerja. Gadis medis yang menolak belajar telanjang. Katanya di sini. Hari-hari akhirnya tak lagi terfragmentasi oleh hari libur. Ada juga pasien yang sembuh. Ia berkata bahwa tak seorang pun tahu bagaimana masa depan nanti. Setidaknya itu berkembang sekarang. Kami bertemu sekilas. Menyentuh depresi paling lembut dan paling tersembunyi di hati masing-masing. Lalu seperti Changshan Shibaksi. Setiap berliku-liku. Kemudian, aku pergi ke dermaga Longkan sendirian untuk menyaksikan matahari terbit. Gelombang air di Danau Erhai. Hancurkan matahari menjadi pena perak yang berdetak kencang. Ketika keluarga Fang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Aku tidak menangis. Ketika dia diusir dari rumah oleh kata-kata jahat Bai Ningbing. Aku juga tidak menangis. Tapi saat ini aku menutupi pipiku. Bahu berguncang. Aku tidak pernah. Aku telah merasakan kebebasan begitu dalam. Tidak ada jam alarm yang disetel. Tidak ada pengingat yang membosankan di no tepat. Aku menjawab panggilan pegunungan di kejauhan. Kau bisa linglung seharian. Sampai 2 minggu kemudian. Aku baru saja mencolokkan kembali kartu panggil. Ketika meninggalkan keluarga Bai. Aku mengirim pesan teks kepada Tuan Bai. Berbicara singkat tentang masalah ini, setelah mencolokkan kartu hari ini. Itu semua panggilan tak terjawab. Itu ayahku. Itu dipukuli oleh Tuan Bai. Dan Bai Ningbing menabrakku di mobil dalam perjalanan pulang. Aku menghubungi telepon kakek Bai. Ada rasa lelah yang mendalam dalam suaranya. Segera kembali. Bai Ningbing dalam kondisi buruk. Aku masih kembali ke keluarga Bai. Setelah mengetahui bahwa aku telah pergi. Milisi putih sangat marah. Dia tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya. Seperti botol dan toples di lemari obat itu. Dia tidak tahu berapa banyak tablet yang harus diminum setiap hari. Dulu air bayiku akan diletakkan di depannya. Dia mengadakan konferensi pers hari itu. Tapi dia tak tahu di mana rok yang menyertai jas itu. Dia mencoba menghubungiku. Tapi dia tak bisa menghubungi. Dengarkan pengurus rumah. Milisi putih kehilangan kesabaran yang besar. Semua cangkir dan mangkuk dipecahkan olehnya. ACBI didorong ke tanah olehnya. Bahkan lemari meja kopi terbalik. Rumah berantakan. Tuan Bai harus memberinya pengasuh baru. Tapi pengasuh baru tak mengenalnya. Aku bingung. Ketika aku kembali. Es dadih putih laku banyak. Dagu runcing. Setelah melihatku. Matanya menggelap. Dia memalingkan muka dengan dingin. Apa yang kamu lakukan kembali? Apakah kamu tidak ingin pergi? Membencimu pembohong ketika aku bepergian. Tuan Bai menemukan pemilik rumah yang menyewa rumah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dan pemilik rumah tidak akan memberiku apartemen lagi. Jadi aku membawa barang bawaanku kembali. Bai Ningbing melihat koper di tanganku. Didi bersenandung, keluarga Gu tidak menginginkanmu. Kamu tidak punya tempat tinggal. Tidakkah kamu ingin kembali? Aku tidak menjelaskannya. Diam-diam membawa barang bawaan kembali ke kamar. Janggut di punggungku. Es putih di belakangnya mengangkat bibirnya sedikit. Suasana hati sepertinya sedikit bahagia. Dia tidak tahu alasan sebenarnya mengapa aku kembali. Apartemen dikembalikan dan aku bisa menyewanya lagi. Aku bahkan bisa meninggalkan kota. Pergi ke tempat tinggal baru. Aku berbicara banyak dengan Tuan Bai di telepon. Jadi aku memberitahunya. Aku memeriksa undang-undang pernikahan. Aku bisa mengajukan gugatan cerai dulu. Tidak apa-apa gagal dalam penuntutan pertama. Aku akan hidup terpisah dari milisi putih. Setelah 1 tahun, mengajukan gugatan cerai. Menurut undang-undang, aku akan menang kedua kalinya. Dia bertanya mengapa aku bersikeras untuk bercerai. Aku tidak mendapatkan uang untuk bercerai. Ya, Tuan Bai sangat cerdik. Sebelum kami menikah, dia membuatku dan milisi putih
Menandatangani perjanjian pranikah. Semua aset milisi putih milik pranikah. Termasuk studio itu. Jika bercerai, aku hampir tidak bisa keluar dari rumah. Aku tahu, tapi aku masih ingin pergi. Pertunangan dengan milisi putih melindungiku selama 5 tahun. Aku juga merawatnya selama 5 tahun. Membandingkan pasangan. Tamat sudah. Di ujung telepon. Tuan Bai terdiam cukup lama. Tepat ketika kupikir dia akan menutup telepon. Katanya aku menyewa pengasuh baru. Dia tak tahu cara merawat Bai Ningbing. Kau sudah merawatnya selama sebulan. Lakukan serah terima yang baik sebagai kompensasi. Aku tidak akan menghentikan perceraian. Aku akan memberimu 1 juta lagi. Kondisinya terlalu murah hati. Aku tidak bisa menolak. Jadi Bai Ningbing tidak tahu. Ini adalah bulan terakhirku bersamanya. Ketika pengurus rumah mengatakan aku tidak ada di sana. Dia belum makan dengan baik. Tapi malam ini, Bai Ningbing makan 2 mangkuk nasi. Dia mendengus padaku dan memujiku. Aku tersenyum. Seperti di masa lalu. Saluran baru sangat bagus dia. Sudut bibirnya melengkung membentuk busur yang indah. Ketika dia kembali ke ruang kerja, aku segera mengatakan kepada adik baru dia bahwa dia suka dipuji. Kamu biasanya bisa lebih memujinya. Dia melakukan sesuatu yang salah, jangan menunjukkannya di tempat. Tolong ingatkan aku secara tidak sengaja nanti. Suster, dia mengeluarkan buku catatan kecil. Tuliskan semua yang kukatakan. Kubawa dia ke obat hantu lagi. Katakan berapa kali setiap hari penting untuk makan. Minumlah beberapa tablet sekaligus. Minumlah obat dengan air. Jangan terlalu panas. Sebaiknya rebus air sekitar 40 derajat. Aksesoris rambutnya. Perhiasan itu ada di lemari kedua rak mantel. Ia minum segelas susu panas sebelum tidur. Kuceritakan pada Hijie tentang kebiasaannya. Kakak yang diingatnya sangat serius. Saat aku kembali, hidup Bai Ningbing kembali ke jalurnya. Ia tak pernah sakit lagi. Tapi hari ini, saat suster ia pergi membawakannya obat. Suara gelas pecah tiba-tiba terdengar di kamar. Saat aku bergegas menghampiri. Tanahnya berantakan. Pecahan kaca dan pil berserakan di mana-mana. Bai Ningbing berdiri tanpa alas kaki. Tanpa sengaja menginjak pecahan kaca. Ada darah yang keluar. Dia tidak tahu. Hanya menunjuk suster dia. Menanyakan kata demi kata mengapa dia. Kenapa bukan kamu? Itu jelas yang kamu lakukan. Mengapa mengubah orang? Mengatakan itu, dia meraih lengan bajuku dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menggantinya dengan orang lain. Aku hanya ingin kamu mengantarkan obat itu. Jadi aku mengisi kembali air itu. Emosinya datang dan pergi dengan cepat. Setelah melihatnya meminum obat yang aku minum dengan patuh. Aku hanya bertanya mengapa dia menginginkanku. Aku sedikit takut melihat itu bukan kamu. Aku bertanya dengan lembut apa yang aku takutkan. Takut kamu akan menyerahkanku pada orang lain. Lalu pergi tanpaku. Aku harus mengatakan intuisinya agak tajam. Aku memang berada di persimpangan rujuk. Biarkan dia mengambil alih hidup Bai Ningbing sedikit demi sedikit. Bai Ningbing masih menarik lengan bajuku. Aku ingin kau datang nanti. Tidak ada pengganti. Kau berjanji padaku untuk tidak pergi. Sesuai karakter kancing es putih. Jika aku berkata jujur, dia akan membuat keributan besar. Aku tidak ingin menghabiskan energi lagi untuk menenangkan emosinya. Jadi aku menatap matanya. Berbohong padanya agar kau tidak pergi. Tidak ada pengganti. Tinggal setengah bulan lagi. Beri dia makan setengah bulan lagi bekas luka obat. Bibir melengkung es putih. Tersenyum puas. Dia tidak menyadari bahwa kakinya masih berdarah. Dan kali ini aku tidak melakukannya seperti biasa. Suruh dia Yodopor bersihkan lukanya. Dia juga tidak menyadarinya. Mata kakak yang menyedihkan. Semua orang tahu aku akan pergi. Hanya dia yang tenggelam dalam dunianya sendiri. Siang ini, aku melihat Tiberta lagi. Dia berdiri di depan pintu villa. Matanya tertuju pada jendela dari lantai ke langit-langit ruang kerja di lantai 2. Bai Ningbing sedang duduk di dekat jendela, menundukkan kepalanya dan bermain piano. Tiberta berlama-lama.
Aku tidak menemukan Bai Ningbing. Sebaliknya, temukan aku. Dia memberiku di selembaran musik yang menguning. Dia sudah mencari skor ini. Tolong sampaikan padanya untukku. Aku sedikit bersaksi bahwa es putih ada di atas. Apakah kamu tidak pergi sendiri? Tidak, Jiboda menggelengkan kepalanya. Senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Dia tidak ingin bertemu denganku lagi. Aku baru tahu. Jiboda berlari ke rumah Bai dalam 3 hari. Tapi akhir-akhir ini dia tidak ada. Bahkan dia memberikannya pada Bai Ning. Cincin es juga menghilang. Tuan Fang Jiboda berkata pelan. Di sela pikiranku. Dia bertanya apakah aku menyukai es putih. Kau bisa tahu, kan? Dan aku menganggukkan kepalaku. Begitu jelas aku tak bisa gagal melihat. Ketika festival musik pertama kali muncul. Kami semua berkelompok. Dan dia sendirian. Tidak selaras dengan kerumunan. Aku memperhatikan sekilas bagaimana dia mendengarkan lagu itu. Fokus khusus. Mata cerah. Lebih terang dari kunang-kunang yang terbang. Aku lupa lagu apa yang dimainkan hari itu. Hanya menatapnya. Setelah mengetahui bahwa ponselnya mati. Aku mengambil kesempatan itu untuk menawarkan diri mengantarnya pulang lagi. Aku bukan orang bodoh. Bicaralah padanya. Aku tahu dia berbeda dari orang normal. Tapi menurutku dia sangat manis. Sangat murni. Saat mengangkat es putih. Ada senyum tipis di mata Jiboda. Setelah kau pergi. Tuan Bai menghubungiku dan mengatakan bahwa kamu akan bercerai. Ketika saya mendengar berita itu. Aku sebenarnya sangat senang. Aku selalu berpikir. Kamu dan Bai Ningbing milik dua dunia yang berbeda. Dia tenggelam dalam ruang seni. Anda hanya melihat kenyataan di mata Anda. Saya memiliki idola yang sama dengan Bai Ningbing. Saya suka gaya yang sama. Selalu ada musik untuk dibicarakan saat kita bersama. Aku lebih cocok untuknya daripada kamu. Saya menyarankan Bai Ningbing untuk menceraikan Anda. Saya bisa bertanggung jawab untuk merawatnya. Tapi tahukah Anda apa hasilnya? Tiberta sedang berdiri di depan villa, berbicara denganku. Saya bertanya apakah dia ingin masuk dan duduk. Dan dia mendongak. Matanya tertuju pada Bai Ningbing di lantai 2. Menggelengkan kepalanya. Tiberta mengatakan. Setelah aku pergi. Dia menemani Bai Ningbing di villa selama beberapa hari. Dalam studi. Bai Ningbing mengobrol dengannya tentang musik. Tinggalkan studi. Bai Ningbing mulai berbicara tentang saya. Aku membuatkannya kue stroberi. Dia tertegun untuk sementara waktu dan mengatakan kepada saya bahwa Anda paling suka stroberi. Tapi setiap kali aku menyimpan yang manis untuknya. Ada deretan boneka di sofa di ruang tamu. Dia bilang kamu membelinya untuknya. Anda menamai setiap boneka bersama-sama. Ada fotomu di jendela kamarnya. Saya ingin menghitung ada berapa. Tetapi menemukan bahwa tidak mungkin untuk dihitung. Anda tahu apa yang menurut saya paling tidak dapat diterima? Gilbert mendongak menatapku. Mata gelap. Dia berbicara tentang periode harmoni. Tapi saya bilang melodi ini sangat besar dengan Anda. Dia tidak pernah berpisah darimu begitu lama. Dia merindukanmu, aku benar-benar tidak tahu hal-hal ini. Lalu, aku ingin tahu. Mengapa Bai Ningbing tiba-tiba menolak untuk menemuinya? Lalu aku tiba-tiba bereaksi. Saya sudah mengenal Bai Ningbing begitu lama. Dia tidak pernah berbicara dengan saya kecuali untuk musik. Lainnya kita tidak pernah memiliki anggota badan. Kontak fisik, saya bertanya apakah dia akan menceraikan Anda. Dia tidak ragu sama sekali. Katakan saja tidak. Aku menjadi sedikit gila malam itu. Saya ingin membuktikan bahwa dia menyukai saya. Jadi aku membungkuk dan memegang bahunya. Aku ingin menciumnya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia menjijikan ketika dia bersamamu. Jika kamu mau menciumku. Apakah itu membuktikan bahwa dia menyukaiku? Aku tak bilang apa-apa. Dengarkan baik-baik Jibo selesai bicara. Saya tidak berharap dia bereaksi seperti itu. Sulit dipercaya. Panik. Saya tidak tahu ekspresi rumit seperti apa itu. Bagaimanapun, dia sangat marah. Jabat tanganku dan usir aku. Sebelum dia pergi, wajahnya memerah karena marah.
Dia bilang dia pikir aku berbeda. Saya tidak berharap itu menjadi sangat vulgar. Dia juga mengatakan untuk tidak pernah datang kepadanya lagi. Dia tidak ingin melihatku lagi. Tiberta menjatuhkan bulu matanya. Sembunyikan kesepian di matamu. Saat aku pergi. Dia sedang duduk di antara boneka di sofa. Aku memanggil namamu dengan lembut. Saya dulu suka wanita yang sudah menikah. Aku masih bisa mengatakan pada diriku sendiri bahwa Bai Ningbing tidak menyukaimu. Andalah yang mengikatnya dalam pernikahan. Yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Tapi sekarang, dia menatap pria itu melalui kaca. Keluarkan seteguk udara keruh. Aku masih menyukainya. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Berikan padanya untukku. Saya sudah lama mencari skor ini. Saya tidak tahu apakah Bai Ningbing tidak melihatnya. Masih tidak ingin melihatnya. Jiboda berdiri di depan rumah Bai selama 1 jam lebih. Bai Ningbing tidak pernah memandang rendah dirinya. Ketika dia pergi, dia berjalan sangat lambat. Sampai benar-benar menghilang dari pandanganku. Aku gagal bertemu orang yang ingin kutemui. Bai Ningbing masuk dan itu sangat lengket bagiku. Anda bahkan mungkin mulai berbicara dengan saya. Dia bertanya di mana saya telah hilang selama 1/2 bulan. Saya menunjukkan kepadanya foto dan video perjalanan. Bagikan dengannya pengalaman menarik itu. Di pasar di March Street. Ada bros dan anting-anting yang terbuat dari buah changshan untuk dijual. Sangat kreatif. Anda akan senang jika Anda melihatnya. Tahukah Anda bahwa tanaman terlalu sulit untuk diukir? Anda lihat, saya membuat semua ini sendiri. Sangat berkesan. Saya juga mengikuti orang-orang di desa mendaki gunung untuk mengumpulkan pasukan. Berjalan di sepanjang sungai lembah. Memilih sekeranjang penuh jamur. Pertama kali jadi. Benar-benar mengalami sukacita panen? Maaf, apakah saya mengatakan terlalu banyak? Saya biasanya bukan orang yang banyak bicara. Tapi aku tidak tahu kenapa. Bai Ningbing bertanya tentang perjalanan saya. Saya selalu bisa terus dan terus. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membedakan antara mulut raksasanya. Bai Ningbing hanya tersenyum. Lihat aku, tidak apa-apa, kamu bilang aku akan mendengarkan. Dia mendengarkan saya dalam diam ketika saya menggambarkan apa yang telah saya lihat dan dengar. Mo Liu tiba-tiba bertanya padaku, apakah kamu suka bepergian? Aku mengangguk tanpa ragu. Tapi aku selalu merasa lebih nyaman di rumah. Tapi tak apa. Bisa mencoba. Dan aku tertegun. Mencoba apa? Bai Ning. Es membalik dan bermain dengan kucing ubin yang kubuat. Tak menjawabku. Akhir-akhir ini dia tak ke studio. Aku lebih suka diam di rumah. Suatu hari dia tiba-tiba memanggil namaku di ruang kerja. Aku bertanya ada apa sebenarnya. Dia membuka pintu dan memanggilku masuk. Aku selalu ingat saat aku memasuki ruang kerja. Munculnya es putih dan kemarahan. Jadi aku tak bergerak. Masih berdiri di depan pintu ruang kerja. Dia meraih lengan bajuku dan membawaku masuk ke ruang kerja. Kau boleh masuk nanti. Tak ada orang lain yang bisa. Hanya kau yang bisa. Aku punya hadiah untukmu. Ruang kerjanya besar. Kecuali meja dan kursi kantor. Dan piano putih. Hari ini, para prajurit berkerah putih mengenakan gaun putih panjang. Dia bahkan menarik rambutnya dengan sengaja. Dia hanya berpakaian begitu formal saat akan bermain. French window. Tembak kepala botak matahari terbenam di tubuh Bai Ningbing. Dia mengenakan matahari terbenam. Ujung rambut disepuh. Kipas ringan bulu mata paus dangkal. Dan jari-jarinya bergerak. Dengan not musik yang mengalir dari ujung jariku. Beberapa orang terlahir tunarungu nada. Seperti aku tak mengenal adagio legato. Aku hanya tahu bahwa suara piano berlapis saat ini. Seperti ombak pekat di laut di awal musim semi. Meningkatnya awan biru. Gema hidup Piao mengatakan percintaan terlalu vulgar. Dalam dan terlalu tebal. Aku mendengarkan dengan tenang. Di akhir lagu. Dan dia mendongak menatapku. Oke. Aku menganggukkan kepalaku dari lubuk hatiku dan bertepuk tangan. Ini naskah dan perlu diperbaiki. Dia hanya setumpuk lembaran musik tebal. Akan lebih baik mengubahnya lagi. Aku suka lagu ini. Aku bertanya siapa namanya.
Bai Ningbing ragu-ragu sejenak, tapi dia belum memikirkannya. Lagu ini ditulis untukmu. Beberapa hari lagi ulang tahunmu. Ini hadiah. Dan aku tercengang. Aku tidak menyangka dia memberiku hadiah seperti itu. Dia mencium 2 kali. Tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu alasan mengapa aku sakit? Aku bertanya pada Tuan Bai tentang hal ini. Dia berkata padaku. Penyakit Bai Ningbing disebabkan oleh perawatan yang tidak tepat oleh pengasuh. Tapi Bai Ningbing bilang padaku itu tidak ada hubungannya dengan pengasuh. Mereka orang tuaku. Yah, dia diam sejenak. Sepertinya ingin menjelaskan seluk-beluknya padaku. Tapi jari-jarinya terus bergetar. Seolah mengingat masa lalu. Itu telah menghabiskan seluruh tenaganya. Tidak apa-apa. Jika terlalu menyakitkan, jangan bilang. Aku menuangkan segelas air hangat untuknya. Dia mengertakkan gigi untuk memberitahumu. Setelah lama membangun psikologis. Sangat sulit baginya untuk berbicara. Ayahku mengejar ibuku untuk waktu yang lama. Ibuku baru saja setuju untuk menikah 2 tahun kemudian. Ibuku mengetahui bahwa ayahku hanyalah dia. Menemukan wanita lain di luar. Pertama kali ibuku marah. Ayahku berlutut dan berjanji akan berubah. Tapi kemudian ada kedua kalinya. Ketiga kalinya. Keempat kalinya aku menabrak ayahku dan orang lain di rumah. Benar-benar menjijikan. Ibuku tidak bisa membawaku keluar. Ayahku datang dan memohon maaf pada ibuku. Ibuku pulang dengan lembut lagi. Ibuku tidak mengetahuinya sampai dia kembali. Ayahku tidak putus dengan orang-orang di luar. Bahkan ketika aku pergi menemui ibuku. Dan membawa wanita itu bersamanya. Ibuku menidurkanku di sini. Ayahku tidur dengan wanita di sebelah itu. Tapi kali ini ibuku tidak menangis atau membuat keributan. Tiba-tiba tenang. Dia bahkan mengajak ayahku jalan-jalan. Ini adalah perjalanan pertama bagi keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Dan satu-satunya waktu. Dia mencengkeram Manset dengan erat. Menekan emosi yang melonjak. Malam itu. Di kota asing. Ibuku membawa pisau. Ke dalam hati ayahku. Ayahku berlumuran darah. Perlawanan menantang. Mencekik ibuku. Aku dikunci di balkon oleh ibuku. Aku tidak bisa keluar. Ketika aku bangun, orang tuaku tidak akan pernah pindah lagi. Dan aku berdiri di sana. Ini benar-benar berbeda dengan versi yang pernah kudengar. Kisah cinta Bai Fu dan Bam. Ini kisah hebat dalam keluarga kaya raya. Saat itu, Bai Fu sudah menetapkan pasangan pernikahan. Tapi aku jatuh cinta pada Bam pada pandangan pertama dari keluarga biasa. Bam tak ingin terlibat dalam keluarga aristokrat. Awalnya tak setuju. Bai Fu membebani dirinya selama 4 tahun. Bim terharu dibuatnya. Akhirnya menyetujui usulan pernikahannya. Kawin pasangan cinta. Tak butuh waktu lama bagi milisi putih. Sayangnya, masa indah tak berlangsung lama. Saat keluar, ibu kulit putih meninggal karena serangan jantung. Gedung Putih tak ingin meninggalkan istri Wang sendirian. Mati syahid, tapi siapa sangka. Di bawah kisah cinta seperti itu, tersembunyi sebenarnya adalah suatu yang kejam dan berdarah. Masa lalu. Dan milisi kulit putih yang menyaksikan kematian orang tua mereka. Baru 6 tahun. Aku tak berpikiran sehat. Ia sakit parah. Aku terbangun dengan penampilan seperti ini. Akhirnya aku tahu. Mengapa Bai Ningbing merasa tak percaya diri saat pacaran? Begitu tahan terhadap pernikahan dan kemesraan. Fang Yuan mengatakan ini untuk memberitahu. Aku sudah lengkap. Ia duduk di sebelahku dan ragu-ragu sejenak. Perlahan. Sedikit demi sedikit, sodok punggung tanganku dengan telapak tangan. Aku tahu aku sakit. Aku akan mengatasi. Kau bisa masuk ruang kerja mulai sekarang. Kau boleh menggandeng tanganku jika aku tak berkata begitu. Aku tak akan melepaskannya. Aku meminum obatku dengan patuh. Jangan kehilangan kesabaran denganmu. Dia menatapku dengan serius. Mata yang begitu tulus. Ini seperti mengeluarkan hati dan memberikannya padaku. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kehangatan telapak tangannya. Entah apakah cahayanya ambigu. Suaranya begitu lembut. Fang Yuan,
Mari kita melakukan perjalanan bersama. Aku mencoba pergi ke tempat baru. Aku akan merayakan ulang tahunmu ketika aku kembali. Dia menggandeng tanganku dan membuka peta. Pelajari kota-kota di atas dengan seksama. Aku memperhatikan langit yang semakin gelap. Aku menghubungi telepon kakek Bai. Aku memikirkan Bai Ningbing. Aku bercerita tentang perjalanan itu. Kakek Bai merenung sejenak. Tanya saya apakah serah terima dengan adik saya sudah jelas? Saya jauh dari drama ini selama kurang dari seminggu. Jika Anda melakukan perjalanan, saya harus pergi begitu saja ketika saya kembali dari perjalanan. Segala sesuatu yang harus diserahkan telah dijelaskan kepada suster dia. Tuan Bai menghabiskan seumur hidup. Jika dia bersedia pergi jalan-jalan, ajak dia jalan-jalan. Saya telah berdiskusi dengan Bai Ningbin sejak lama. Memutuskan untuk pergi ke Mongolia dalam bersama. Saya mempelajari strategi dengan Bai Ningbin. Membuat rencana perjalanan. Dia adalah orang yang punya rencana. Saya memiliki rencana perjalanan yang padat. Saya bahkan memutuskan sebelumnya apa yang akan saya makan setiap hari. Dia melihat foto-foto cantik blogger perjalanan. Menarik kamera lain. Fang Yuan membantuku memotret. Aku juga ingin memotret foto seindah ini. Aku tersenyum dan mengiyakan. Tujuan kami kali ini adalah Ulan, yang berbeda. Saat menaiki pesawat, aku bisa merasakan dengan jelas ayunan mood es putih. Mungkin pengalaman dikunci di balkon. Dia tak suka ruang tertutup seperti ini. Sama saja dengan naik rel berkecepatan tinggi. Ia menjadi sangat gelisah. Saat duduk di sebelahku, ia menarik lengan bajuku. Bersandar di sebelahku, bersandarkan. Pesawat berbeda dengan rel berkecepatan tinggi. Tak bisa setengah jalan. Jika kau tak enak badan, ayo kembali. Jangan memaksakan diri. Bai Ningbing mengerucutkan bibirnya erat dan menggeleng. Ayo pergi, aku tak mau menyapu hatimu lagi. Saat pesawat lepas landas, dia menggandeng tanganku. Telapak tangan berkeringat. Ditemui konveksi kuat di tengah jalan. Pesawat bergelombang. Bai Ningbing tak membuka matanya sepanjang waktu. Ini seperti memejamkan mata, pelit rambut dahi yang bisa basah karena keringat. Tapi pegang saja tanganku. Masih terekspos emosinya saat ini. Dia gugup. Setelah pesawat tiba di Chifeng, butuh waktu 4 jam lagi untuk membalikan mobil. Bai Ningbing sudah sangat waspada. Iklim dan lingkungan yang sama sekali berbeda. Membuatnya lebih cemas dan sensitif dari biasanya. Aku menenangkannya sepanjang jalan. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum padaku. Aku baik-baik saja. Aku percaya. Setelah membawanya ke suite hotel, aku mandi air panas dulu. Ketika aku keluar, aku melihat Bai Ningbing berjongkok di sudut. Seluruh orang ini sedikit erotis. Setelah melihatku, dia menarik napas dalam 2 kali. Membuka koper dan mengobrak-abriknya. Aku memberi diriku 2 pil penenang. Jangan menunggu aku berbicara. Dia bangkit seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aku pergi mencuci juga. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Dia sudah bolak-balik untuk waktu yang lama malam ini. Seperti tidak bisa tidur. Setiap malam selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah meninggalkan tempat tidur di villa. Seharusnya tempat tidur. Dan aku berbisik kepadanya. Bolehkah aku menceritakan dongeng pengantar tidur? Tidak apa-apa, aku tertidur. Kau juga tidur dan menyaksikan padang rumput bersama esok hari. Dan dia tak pernah melakukannya. Sepi seolah aku benar-benar tertidur. Tapi esoknya, arus hitam biru. Atau mengungkap fakta bahwa ia tak tidur nyenyak semalaman. Ia nyaris tak makan. Aku sering memasukkan obat ke mulutku. Dulu aku mendambakan padang rumput. Kau bisa lihat kondisinya begitu buruk. Semua pikiranku tertuju padanya. Aku bahkan tak sempat menghargai kabut pagi di Danau Putri. Bagaimanapun, orang-orang dibawa keluar olehku. Juga sehat-sehat. Ambil kembali. Prajurit kerah putih menunjuk ke pegunungan yang bergulir di kejauhan. Jangan lihat, aku lihat ke sana. Saya akan pergi dan Anda mengambil gambar untuk saya. Tapi orang-orang di kamera tidak bisa berhenti gemetar. Turis lain melihatnya. Aku sedikit curiga,
Kenapa wajahku sangat berbeda? Ini seperti refleks. Kurasa tidak. Ini kurang dari 2 kilometer di atas permukaan laut. Lihat saya. Coba jelaskan padaku tidak apa-apa. Giliranmu untuk memotret. Anda pergi, dia menolak untuk menghadap kamera. Biarkan aku pergi dan mengambil gambar. Mengambil banyak gambar. Tapi dia tidak pernah puas. Tidak, itu tidak benar. Saya bertanya kepadanya apa yang salah. Dia tidak menjawab. Aku dengan cepat memutar lengan baju menjadi tikungan. Seorang paman lewat dan kami menggelengkan kepala. Menghela napas. Anak-anak muda saat ini sangat menyukai subjeknya. Anda terlihat seperti itu. Jangan dibawa ke rumah sakit. Masih berfoto di sini. Prajurit kerah putih itu menundukkan kepalanya karena malu. Menatap ujung sepatumu. Ambil napas dalam-dalam dan tunggu baris bawah. Ayo jalan-jalan. Kami berjalan bersama di padang rumput. Pasangan di sebelahnya berlari bebas menuju puncak gunung. Aku menatap punggung mereka. Sangat bebas untuk menghela nafas pelan. Dia mencoba mempercepat langkahnya. Lari bersamaku di hutan belantara. Tapi lingkungan asing di sekitarnya membuatnya ekstra hati-hati. Dia tidak bisa merasa bebas seperti orang normal. Dia hanya bisa berbicara denganku. Atau kamu bisa lari. Saya akan merekamnya untuk Anda. Tidak perlu, mari kita berjalan perlahan bersama. Ada banyak penggembala menggulung rumput di sepanjang jalan. Banyak sapi dan domba sering lewat. Senang rasanya bisa diam. Bai Ningbing tidak berbicara. Sudut mulut mengeluarkan busur mencela diri sendiri. Kami keluar selama 3 hari. Dia menjualnya secara visual. Seluruh orang lesu. Jika perjalanan adalah untuk mengisi ulang baterai saya. Kemudian bepergian adalah siksaan baginya. Emosi yang tertekan selalu meletus pada saat itu. Saya pergi untuk mencoba menunggang kuda hari ini. Bai Ningbing berdiri di sana dan mengangkat kamera untuk mengambil gambar untukku. Kuda-kuda menyebar. Secara bertahap menambah kecepatan. Dari jogging hingga jogging. Bai Ningbing memegang kamera. Rana diklik dan diklik. Saya ditelan oleh Gal yang berlari kencang ini. Perlahan memejamkan mata. Kemudian jeritan melengking datang ke telingaku. Aku segera sadar. Itu suara es putih. Bai Ningbing sakit. Penyebab penyakit ini adalah karena pasangan di sekitar. Untuk beberapa alasan, pasangan bertengkar. Pria itu berkata dia akan memukuli wanita itu ketika dia kembali. Wanita itu mengatakan bahwa jika dia mengusirnya, ambil pisau dan tusuk dia sampai mati. Pertengkaran suami istri. Agak kejam membiarkannya pergi. Orang-orang di sekitar menghindari. Hanya Bai Ningbing yang perlahan berbalik ke belakang dan menatap ke arah mereka. Mereka semakin keras dan semakin keras. Napas Bai Ningbing menjadi semakin berat. Mungkin karena aku sangat gugup akhir-akhir ini. Mungkin dia mengingat sesuatu yang buruk di masa lalu. Ketika seorang pria mendorong seorang wanita ke tanah. Dia bergegas untuk memblokir pria itu. Dan kemudian dia jatuh sakit. Saat Bai Ningbing jatuh sakit, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Tetap di sisinya. Menenangkannya berulang kali. Sampai matahari terbenam. Dia menjadi tenang. Fang Yuan, maaf. Membuat Anda khawatir, dia duduk di rumput. Tangan di lutut. Ujung alis. Tapi aku keluar dengan buruk. Aku menggeleng. Tidak. Tidak buruk, tapi kamu tidak senang. Aku melihat foto-foto perjalananmu ke Dali. Kamu tersenyum begitu jelas. Dan aku pulang. Kamu tidak pernah sebahagia di gambar lagi. Aku ingin kamu bahagia. Jadi memanggil Anda untuk bepergian. Tapi kamu ada di kameraku. Jauh dari berada di lensa orang-orang yang lewat di Dali. Bersukacita. Saat Anda menunggang kuda. Saya akhirnya mengambil foto yang memuaskan. Tapi hanya satu tembakan. Aku sakit. Aku sangat tidak berguna. Bersamaku bahkan tidak bisa membuatmu rileks. Dengan orang yang siap jatuh sakit. Bagaimana Anda bisa bersantai? Semua yang dia katakan itu benar. Saya tidak bisa berdebat dengan itu. Aku duduk bersamanya di rumput.
Lihat matahari terbenam dan jatuh ke cakrawala sedikit demi sedikit. Dan dia duduk di sana. Titik-titik cahaya di mata hitam semuanya rusak. Putar aksor. Aku benar-benar orang yang mengerikan. Ini benar-benar gelap. Aku berdiri dan menepuk-nepuk rumput di tubuhku, jangan dipikirkan. Saya telah memesan penerbangan kembali besok. Perjalanan akan segera berakhir. Kembali besok. Lusa adalah hari ulang tahunku. Lusa, saya bisa pergi dengan 1 juta. Bai Ningbin mengikutiku dan pergi. Melihat ke bawah di sepanjang jalan. Tidak sepatah kata pun. Bahkan dalam perjalanan pulang. Dia juga sangat pendiam. Sesekali angkat telepon untuk mengatur sesuatu. Setelah pulang, dia akhirnya santai. Pernapasan sudah sangat stabil. Ragu-ragu sebelum tidur. Dia mengucapkan selamat malam. Aku punya hadiah ulang tahun baru untukmu besok. Saya pikir hadiah ulang tahun saya adalah sebuah lagu. Atau barang. Tapi keesokan harinya. Dia muncul di pintu kamarku mengenakan rok. Fang Yuan, ayo pergi ke Biro Urusan Sipil. Untuk mengajukan gugatan cerai. Prajurit Kerah Putih adalah orang yang sangat paranoid. Apa yang dia yakini tidak akan pernah berubah. Jadi dia bilang tidak setelah perceraian. Saya siap untuk menghabiskan 1 atau 2 tahun mengeluh. Persiapan untuk perceraian. Tapi aku tak menduga. Tentara Kerah Putih untuk sementara akan berubah pikiran. Saya tidak bisa tidak bertanya mengapa. Dia berkata dengan nada yang sangat tenang bahwa kamu tidak senang. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Saat mengatakan ini, dia bahkan berpura-pura santai. Mata indah melengkung dalam busur dangkal. Tapi bagian bawah mataku merah menyedihkan. Saya orang yang sangat membosankan. Bahkan jika Anda mengetahui bahwa Anda mencintaimu, Anda harus menunggu sampai Anda pergi. Saya pikir gelap. Apapun yang terjadi, aku akan mengikatmu padaku. Tapi kamu tidak bahagia di sisiku. Benar-benar tidak senang sama sekali. Omong-omong, dia tersedak. Rongga mata merah, aku sudah menyeretmu cukup lama. Aku tidak ingin kamu sedih lagi. Jadi aku membiarkannya pergi. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis. Saya telah berpikir bahwa orang seperti dia tidak menangis sama sekali. Tapi dalam perjalanan ke Biro Urusan Sipil, air matanya mendidih panas di telapak tanganku. Seperti hujan musim semi yang tak terbendung. Mobil diparkir di pintu masuk Biro Urusan Sipil. Ia menghapus air matanya dengan tangan. Dengan mata merah. Tersenyumlah padaku dengan tajam. Fang Yuan, hadiah ulang tahunku yang ke-27 untukmu. Apakah perceraian gratis? Periode pendinginan adalah 30 hari. Dalam 30 hari terakhir, Tuan Bai telah mencoba mempertahankanku. Dia bertanya padaku, Kerah Putih. Aku sudah menyadari perasaanku padamu. Apakah Anda harus bercerai? Jelas Anda akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika Anda tinggal. Aku menggeleng. Tidak. Dia tidak begitu mengerti. Segi 4. Tidak ada yang terjadi antara dia dan Tiberta. Selain itu, dia menyukaimu sekarang. Cintanya hanya datang sedikit terlambat. Apa kau tinggalkan saja dia seperti ini? Bisakah Anda memberinya kesempatan lagi? Tapi aku masih tidak bisa menggelengkan kepalaku. Begitu seseorang terkontaminasi dengan kebebasan. Tidak ada cara untuk mau terikat. Meninggalkan keluarga Bai membuat gempar. Ayah saya menelepon dan memarahi saya untuk waktu yang lama. Bu Fang juga menyalahkanku. Mereka bilang aku harus berterima kasih pada Bai Lingbing. Jika keluarga Bai tidak memilihku, mereka akan mengusirku dari rumah sebagai orang dewasa. Apalagi yang tidak membuatmu puas? Jika bukan karena Bai ditambah biaya kuliah untuk kuliah, kami tidak akan memberikannya padamu. Bisa menjalani kehidupan yang begitu baik sekarang. Makanan dan pakaian tanpa khawatir. Apa yang masih kamu perjuangkan? Bukankah itu hanya perjalanan singkat di antara dia? Apa kau tahu? Ibumu mengangkat 3 wajah putih kecil di luar. Saya bisa mentolerirnya. Apa yang tidak bisa kamu tahan? Dan pada akhirnya, ayah saya mengancam akan memutuskan hubungannya dengan saya. Dan aku mengangguk. Oke. 30 hari kemudian, saya bersama Bai Ningbin.
Pergi ke Biro Urusan Sipil untuk bercerai. Pergi lebih jauh setelah lingkaran. Mendaki gunung yang lebih tinggi. Ke dunia yang lebih luas. Dan aku akan melihatnya nanti. Anda? Aku mengangguk. Oke. Mulai sekarang, saya akan mengundang Anda ke pesta ulang tahun setiap tahun. Bai Ningbing memata-matai gaya Cina dan tertawa. Ubah 1000 kata menjadi sebuah kalimat. Es dadih putih. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa saya suka lingkaran persegi. Di rumah tua. Saat itu dia mengatakan kepada kakeknya bahwa dia ingin menceraikanku. Reaksi spontan saya adalah melawan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak ingin bercerai. Saya tercengang. Karena orang tua. Saya tumbuh dengan membenci dan bahkan takut menikah. Saya selalu merasa bahwa Fang Yuan mengikat saya dengan pernikahan. Saya sudah menantikan hari ketika saya bisa membubarkan pernikahan saya. Tetapi saya menemukan bahwa ketika hari itu tiba, aku tidak bisa menahannya. Aku membohongi diriku sendiri dan pada Fang Yuan. Katanya aku hanya terbiasa dengan kehadirannya. Aku sengaja membiarkan Tiberta tinggal. Saya sengaja mengatakan bahwa pakaian Jiboda terlihat bagus. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak suka Fang Yuan. Saya tidak suka pria yang dipaksakan kakek saya kepada saya. Lalu Fang Yuan pergi dan mengetahui kabar tersebut. Saya marah dan cemas dan menyalahkan diri sendiri. Aku marah karena dia pergi tanpa pamit. Marah karena dia meninggalkanku. Putus asa untuk mendapatkannya kembali. Jiboda muncul saat ini untuk membujuk saya untuk bercerai. Bahkan memegang bahuku dan mencoba menciumku. Ada api dalam diriku. Aku benci kemesraan. Aku tak ingin ini terjadi pada siapapun. Tapi pada saat itu, aku punya pikiran aneh dalam benakku. Jika orang yang berlawanan adalah Fang Yuan. Bukan tak mungkin. Akhirnya aku tak bisa menipu diriku lagi. Aku suka Fang Yuan. Aku sangat merindukannya. Ketika aku merindukannya, aku hanya bisa membenamkan wajahku di tumpukan boneka pemberiannya. Lalu akhirnya ia kembali. Aku masih keras kepala. Tapi aku sangat senang. Entah kenapa. Aku selalu punya perasaan. Rasanya ia sedang melakukan serah terima. Lalu mendorongku ke yang baru untuk menetap. Aku takut ditinggal lagi olehnya. Kalaupun ia mati, aku ingin ia mati di sisinya. Maka aku pun keluar dari jalanku untuk mengajaknya bicara. Tulislah lagu untuknya. Buka hatimu. Tapi kudapati ia tak bahagia. Ia selalu mati di hadapanku. Seperti mati rasa berjalan mati. Tapi jelas ia ada di video-video perjalanan itu. Sangat hidup. Aku ingin ia bahagia. Aku memintanya bepergian bersamaku. Dan kemudian aku tahu. Ternyata bukan perjalanan yang membawa vitalitas pada Fang Yuan. Melainkan meninggalkanku yang menghidupkannya kembali. Bahkan bepergian bersamaku, ia kelelahan. Perhatikanlah aku yang mungkin sakit kapan saja. Kau tak pernah bisa benar-benar bersantai. Duduk di padang rumput ulan butong hari itu. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya. Mengapa keberuntungannya begitu buruk? Baru saja bertemu denganku. Maukah kau tinggal bersamaku? Dia bahkan tidak bisa tertawa. Kurasa kalau begitu, mari beri dia kebebasan. Aku ingin memberinya hadiah ulang tahun ke-27. Itu lagu itu. Butuh usaha keras. Tapi aku selalu merasa itu melewatkan sesuatu. Aku tidak suka hal-hal yang tidak sempurna. Mungkin takdir bahwa aku harus mengubah hadiah itu. Maka ku ganti dengan hadiah gratis untuknya. Berat baginya selama ini. Setelah perceraianku, aku mengurung diri di ruang kerjaku. Menontonnya berulang kali. Lagu yang kutulis untuk Fang Yuan. Sudah kuganti berkali-kali dan aku belum puas. Hingga suatu malam, Fang Yuan muncul dalam mimpiku. Di usia 17 tahun, ia tersenyum padaku di kebun mawar. Kau tak takut sakit? Aku tak peduli jika darahnya begitu banyak. Di usia 22 tahun, ia menatapku sambil tersenyum. Aku akan menjagamu mulai sekarang, oke? Di usia 27 tahun, dengan hati-hati ia mengeluarkan headset. Hadiah ulang tahunmu. Butuh waktu lama untuk mengambilnya. Saat terbangun, bantalku basah. Aku tahu apa yang hilang dari lagu itu. Lalu ia berlari ke pintu rumah ayahku dan membuat keributan.
Aku bersikeras agar ayahku membesarkanku. Lagunya. Ini lagu terbaik yang pernah kutulis. Namanya Fang Yuan. Lagu ini didedikasikan untuk cinta abadiku. Lagunya sangat populer. Saya memberikan hak cipta kepada Fang Yuan. Itu dimaksudkan untuknya. Kami sepakat untuk bertemu setahun sekali. Di lain waktu. Saya hanya bisa melihat akun media sosialnya. Saya menonton setiap video yang dia posting. Dia pergi menunggang kuda. Pergi balapan, bermain ski. Dia begitu lembut dan sabar ketika dia merawatku. Ada jiwa tanpa hambatan yang tersembunyi di bawah tubuh. Rumput yang kuat berangsur-angsur layu di sisiku. Setelah meninggalkanku, itu akan seperti angin musim semi. Ini akan naik. Betapa menyenangkannya. Mulai sekarang, saya akan menantikan ulang tahun Fang Yuan tahun demi tahun. Karena hanya hari itu saya bisa bertemu dengannya. Dia sedang booming. Ulang tahun ini. Teman-teman saya datang banyak. Es putih masih yang pertama datang. Dia duduk diam di pojokan. Setiap ulang tahun dia membawakanku hadiah. Belum tentu mahal. Tapi harus sangat penuh perhatian. Tuan Bai pernah bertanya padaku. Apakah kamu ingin menikah lagi dengan Bai Ningbing? Dia mengatakan bahwa setelah aku pergi, Bai Ningbing selalu jomblo. Aku tercengang. Menggelengkan kepala dan menolak. Aku pernah benar-benar mencintai Bai Ningbing. Dia adalah pemimpi masa kecilku. Tapi tahun ini, air. Cinta pada akhirnya akan berlalu. Dia juga telah menjadi orang yang kutinggalkan kemarin.